Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK sebagai tersangka kasus Harun Masiku. Tidak bayar SPP, murid belajar di lantai. Asik rekam klakson bus HP seorang bocah di Jambret. KKP selidiki motif pembangunan pagar laut di Tangerang. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir pada malam hari ini untuk mengisi ruang informasi Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi diantaranya terkait dengan agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Luis. Ya, selain itu juga pemirsa, kami memiliki sejumlah informasi menarik seputar peristiwa dan juga seputar olahraga baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Tentunya di Menyapa Malam, Sinpo TV bersama saya Luis Ayu. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam untuk Anda. Menyapa Malam kami awali dengan informasi di mana Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu turut meninjau pembagian program makan bergizi gratis di SD Negeri Lengkong Gudang Serpong, Tangerang Selatan. Ya, hingga minggu kedua ini Todo Tua Pasaribu mengatakan pembagian makan bergizi gratis sudah terlaksana di 7 titik di wilayah Tangerang Selatan. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu menyampaikan program makan bergizi gratis di SD Negeri Lengkong Gudang sudah berlangsung secara serentak sejak pekan lalu di beberapa titik wilayah Tangerang Selatan. Proses pembagian makanan tersebut dilakukan Wamen Investasi, didampingi oleh pihak dari Badan Gizi Nasional dan juru bicara komunikasi kepresidenan, serta juga dibantu oleh para guru. Todo Tua pun berharap program MBG ini berjalan seperti yang diharapkan pemerintah, terutama dalam memenuhi gizi anak bangsa untuk menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah pada hari ini kami dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan juga di sini saya ditemani oleh Bapak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, ada dari juru bicara kepresidenan juga, dan ini juga ada ketua tim gizinya dari pelaksanaan ini. Jadi alhamdulillah hari ini kita di wilayah Kota Madya Tangerang Selatan, tepatnya di Kecamatan Lengkong, ini SDN Lengkong Gudang ya. Jadi hari ini kita melaksanakan peninjauan terhadap pelaksanaan program makan bergizi. Ini jadi makan bergizi ini adalah program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan memang secara serentak dimulai dari tanggal 6. Untuk di wilayah Kota Tangsel ini sendiri sudah ada pelaksanaan terhadap 7 titik ya Bu ya, 7 titik, dan ini memang kita lihat pelaksanaannya sudah baik, dan juga para pelajar, para adik-adik pelajar sendiri mereka sangat bahagia terhadap program ini, dan kita harapkan sesuai dengan harapan daripada pemerintah, harapan daripada Bapak Presiden, program ini adalah untuk memberikan fundamental ketahanan gizi daripada sumber daya manusia kita semuanya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sebanyak 485 siswa di SD Negeri Lengkong Gudang Serpong, Tangerang Selatan telah menerima makan bergizi gratis berupa daging, sayur, dan buah. Namun dalam MBG tersebut tak disertai pemberian susu kemasan. Wakil Menteri Investasi Todo Tua Pasaribu mengatakan hal itu dilakukan agar tidak terjadi double protein dalam satu menu. Wakil Menteri Investasi Todo Tua Pasaribu menjelaskan tidak adanya susu yang diberikan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Lengkong Gudang Tangerang, dikarenakan sudah tersedianya protein dalam menu yang disediakan. Oleh karena itu, menurutnya susu tidak diberikan dengan tujuan agar tak ada 2 protein dalam satu menu. Pemerintah pun menjelaskan bahwa dalam proses penyempurnaan, menu makan bergizi gratis ini nantinya akan disesuaikan dengan wilayah sekolah masing-masing, agar semua proses yang berkembang dapat lebih baik ke depannya. Hari ini nggak ada susu, tapi sambil ini akan yang penting double protein. Jadi kita tadi sudah cek kemasannya juga, itu standar kemasannya itu juga baik, isi daripada menunya itu juga memenuhi standar gizi yang ada.
semua cakupannya sudah ada, Pak. Ini dari segi ini aja, susu kan double protein kan. Jadi kalau Pama di menu makannya sudah ada proteinnya, kita nggak kasih susunya. Tapi ya kadang juga nanti itu akan disuplai lagi. Oh berarti nggak selalu MBG itu nggak ada susu ya Pak? Disesuaikan menunya aja gitu menunya Pak? nanti menyesuaikan, tapi ini semua proses yang nanti akan semakin berkembang lebih baik ke depannya. Ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital akan menindaklanjuti aplikasi Koin Jagat yang saat ini tengah ramai di media sosial. Mutia mengaku dirinya telah mendapatkan laporan dari masyarakat melalui pesan Instagram pribadinya. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan sedang menelusuri isu yang viral terkait aplikasi Koin Jagat. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan pihaknya akan segera mendalami pengaruh dan dampak yang ditimbulkan oleh aplikasi tersebut. Mutia menjelaskan, penelusuran terhadap aplikasi Koin Jagat tidak hanya mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, tetapi juga kepatuhannya terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Mutia menegaskan langkah tegas akan diambil jika terbukti aplikasi Koin Jagat melakukan pelanggaran. Untuk aplikasi yang saya juga banyak di DM oleh teman-teman dan juga masukan banyak pihak, serta pagi ini kami sudah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Pak Anggaraka untuk menindaklanjuti mengenai aplikasi ini. Saya sendiri baru mendapat masukan sehingga kita akan pelajari dulu, nanti tentu juga ini di bawah Pak Alex di Dirjen Pengawasan Ruang Digital untuk dipelajari apa sebetulnya aplikasi ini, kerugian seperti apa dampaknya, kemudian juga aturan-aturan mana yang bertentangan dengan undang-undang ataupun aturan yang ada untuk kemudian kita ambil langkah tegas jika ada pelanggaran terhadap peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid melantik sejumlah Direktur Jenderal dan staf ahli khusus di Kemenkondigi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam kesempatannya, Mutia menekankan pentingnya kolaborasi dan integritas dalam mendorong transformasi digital di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid melantik sejumlah pejabat baru termasuk Direktur Jenderal dan staf ahli khusus yang akan menjalankan peran strategis dalam upaya transformasi digital di Indonesia. Mutia mengatakan bahwa kerjasama antara berbagai pihak seperti ASN, swasta hingga media massa sangat berperan untuk mewujudkan digitalisasi yang berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Mutia mengingatkan pentingnya menjalankan tugas dengan integritas tinggi dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan. Lebih lanjut, Mutia juga mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dengan semangat gotong royong dalam mendorong transformasi digital. Ini merupakan momentum penting dalam upaya bersama untuk terus memperkuat Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai motor penggerak transformasi digital di tanah air. Keberagaman latar belakang saudara-saudari yang kami lantik hari ini, mulai dari ASN, swasta, pekerja seni, kepolisian, media massa. Ini merupakan kekuatan yang harus betul-betul kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mari kita satukan langkah, berkolaborasi dengan semangat gotong royong dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Saya yakin dengan integritas, dengan kerja keras, dan dedikasi yang tinggi, saudara-saudari akan mampu menjalankan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya, tentu dibarengi dengan kekompakan dan kolaborasi. Selain itu, kami titipkan juga arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada Kabinet untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, menghindari ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kong kali kong. Saudara-saudari perlu bertindak tegas dan juga arif dalam menjalankan pesan-pesan ini. Hindari bentuk pemborosan. Setiap rupiah uang rakyat harus kita gunakan secara efektif dan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan bangsa dan negara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Usai resmi dilantik sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital bidang kemitraan global dan edukasi digital, Raline Shah menyampaikan komitmennya untuk menjalankan tugas baru dengan baik.
Ralinsyah memastikan dirinya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi transformasi digital di Indonesia. Ralinsyah secara resmi dilantik oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid sebagai staf khusus bidang kemitraan global dan edukasi digital di kantor Kemenkom Digi Jakarta pada Senin 13 Januari 2025. Dalam keterangannya, Ralin menyebut bahwa keputusan untuk menerima tugas sebagai staf sus membutuhkan pertimbangan yang matang dan serangkaian pertemuan yang dilakukan. Ralinsyah menegaskan bahwa dirinya memiliki tugas baru, memberikan edukasi dari dampak terkait dengan isu strategis di komunikasi dan digital, seperti pinjaman online, judi online, telekomunikasi, hingga isu pendidikan masyarakat terkait pemanfaatan teknologi digital. Lebih lanjut, Ralin bertekad untuk memastikan pendidikan digital bagi generasi muda yang lebih bijak dalam menggunakan teknologi digital. Dan alhamdulillah perubahan itu jadi positif, terjadi adanya. Jadi dia mungkin melihat bahwa saya koneksinya lumayan kuat di mancanegara dan mempunyai skill untuk bisa bernegosiasi dan berkomunikasi lancar dalam bahasa Inggris. Makanya dia merasa bahwa dia bisa memberi saya amanah untuk menjadi staf khusus di bidang itu. Setelah itu kita meeting beberapa kali di Jakarta, karena buat saya juga saya harus memastikan saya bisa memberikan yang terbaik, bisa juga memprioritaskan dengan baik jabatan ini dan mengambil tanggung jawab ini dengan serius. Makanya butuh beberapa kali tektokan dengan ibu untuk bisa mendiskusikan ranah tanggung jawab saya, karena seperti kalian semua mengetahui, Komdigi ini besar ranahnya, mulai dari judi online, pinjol, internet, telekomunikasi, hubungan internasional, pendidikan masyarakat juga, mengenai hal-hal yang terkait digital. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan. Satgas Damai Kartens 2025 bersama Polres Yalimo dan TNI melaksanakan patroli gabungan serta memburu pelaku penembakan di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo pada Jumat pagi. Langkah ini diambil untuk memulihkan stabilitas dan keamanan pasca insiden penembakan yang menewaskan 2 warga sipil pada 8 Januari 2025 mendatang yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Satgas Damai Kartens 2025 bersama Polres Yalimo melaksanakan patroli gabungan. Langkah ini diambil sebagai respon atas insiden penembakan yang menewaskan 2 warga sipil pada 8 Januari 2025 yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Aske Mabel.
Kepala Operasi Damai Kartens 2025 Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengungkapkan bahwa patroli ini bertujuan untuk memulihkan stabilitas keamanan di wilayah tersebut dan mencegah terulangnya aksi serupa. Selain patroli, pihaknya juga melaksanakan pengejaran terhadap KKB Askemabel yang diduga sebagai pelaku penembakan. Pengawasan di perbatasan Kabupaten Yalimo juga diperketat dengan pemeriksaan kendaraan keluar masuk untuk mencegah potensi ancaman lainnya. Selain itu, ia juga mengungkapkan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam membantu aparat keamanan mencegah situasi tetap kondusif. Pihaknya berkomitmen untuk menegakkan hukum dan memberikan rasa aman bagi warga Kabupaten Yalimo. Operasi patroli gabungan ini diharapkan mampu mengembalikan rasa aman di tengah masyarakat serta mengantisipasi aksi kekerasan lebih lanjut oleh kelompok bersenjata. Sebelumnya diketahui 2 warga Pulau Sulawesi harus meregang nyawa saat menjadi korban teror KKB Papua di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu 8 Januari 2024 pukul 12.00 WIT. Penembakan ini dituding dilakukan oleh kelompok Askemabel, Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Teror penembakan ini merupakan aksi ke-6 yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Viral di media sosial video seorang siswa sekolah dasar di Kota Medan belajar di lantai kelas. Siswa tersebut tidak diizinkan belajar dan duduk di bangku karena menunggak uang sekolah dan tidak mengambil rapor. Video amatir yang dibuat oleh orang tua siswa kelas 4 sekolah dasar di Medan menunjukkan Mahisya Iskandar sedang duduk di lantai saat didatangi orang tuanya, Kamelia, di SD swasta Abdi Sukma, Jalan STM Medan, Sumatera Utara. Berderai air mata, Kamelia menceritakan peristiwa yang menimpa anaknya tersebut. Dirinya mengakui jika belum membayar uang sekolah anaknya selama 3 bulan dan belum mengambil rapor. Meski sudah meminta waktu dan dispensasi kepada pihak sekolah melalui wali kelas, namun wali kelas tetap melarang sang anak untuk masuk. Semangat belajar yang tinggi dari sang anak membuatnya tetap datang ke sekolah, meskipun wali kelas tidak memberikannya bangku untuk duduk dan terpaksa sang anak duduk di lantai. Kamelia awalnya tak percaya jika anaknya duduk di lantai saat pembelajaran berlangsung. Namun ketika mendatangi sekolah, dirinya mendapati anaknya duduk di lantai, sementara teman lainnya duduk di bangku dan belajar di meja. Untuk bayar SPP sama bayar uang buku. Terus dia bilang gini, "Isma," katanya, "Mesa malu loh." "Kenapa malu, Nak?" "Mesa didudukkan di semen, Mak," katanya. "Loh, kenapa didudukkan di semen? Nanti Mesa karena nggak buat PR." "Enggak loh, gara-gara Mesa nggak ada raport, nggak ngambil raport." "Masa iya? Nanti Mesa kalau misalnya terbukti Mesa cuma nggak buat PR, Mama marah sama Mesa. Kalaupun dihukum gara-gara PR itu nggak masalah sama saya kan," gitu. Sampai akhirnya saya izin lagi sama ibu gurunya, "Bu, izin, apa benar anak saya didudukkan di lantai?" gitu kan. Dia tetap bilang, kan sudah saya jelaskan bahwasanya anak yang belum melunasi SPP atau buku atau yang belum menerima rapor tidak dibenarkan ikut pelajaran. Dia bilang gitu. Saking saya penasaran, saya ke sekolah datang, sampai saya di pagar sekolah, teman-teman dia ngejar nih, megang tangan saya, "Ibu, ambil raport Mesa," dia bilang gitu. Kasihan Mesa duduk di lantai kayak pengemis, Bu. Di situ saya pecah nangis. Ya Allah, anak aku. Saya terus cepat-cepat ya saya datang ke sekolahnya. Saya memang lihat, ya Allah, tega kali guru Muna. Saya bilang, akhirnya saya jadi argumen lah sama gurunya. Dia bilang, kan saya sudah bilang kalau anak yang belum lunas, yang belum ngambil rapor itu tidak dibenarkan. Peraturan dari mana ini, Bu? Saya bilang. Saya sekolah juga nggak pernah loh kayak gini gitu. Tetap dia berisi keras. Saya sudah suruh anak ibu pulang, tapi dia nggak mau pulang katanya. Kenapa harus anak saya? Itu aja sih yang dihukum. Sampai saya dibawa ke kantor oleh Kepsep. Saya tanya, "Bu, ibu tahu nggak masalah ini?" Sumpah saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau anak ibu dihukum sampai duduk di lantai, dan peraturan itu juga saya tidak tahu. Meski sudah mendapat bantuan program Indonesia Pintar, kesulitan ekonomi dan sebagai orang tua membuat Kamelia kesulitan untuk membayar uang sekolah kedua anaknya tersebut. Orang tua pun berharap pihak sekolah dapat memberikan kelonggaran agar anaknya tetap bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ormas GP Ansor Kabupaten Asahan melakukan aksi sweeping di beberapa tempat yang dicurigai terdapat lokasi perjudian. Gerakan tersebut dilakukan untuk menunjukkan di wilayah Asahan masih banyak praktik judi. Sweeping dilakukan di Jalan Imam Bonjol, Kisaran, Sumatera Utara. Hasilnya 2 unit mesin perjudian jenis tembak ikan dan dindong dihancurkan dan dimusnahkan. Para pemuda ini menarik mesin perjudian tersebut ke tengah jalan dengan harapan pihak berwajib dapat melihat
bahwa masih maraknya lokasi perjudian di Kabupaten Asahan. Ketua GP Ansor Fajar Ritonga mengaku gerakan ini dilakukan untuk memberitahu bahwa di Kabupaten Asahan masih banyak tempat-tempat perjudian. Parahnya lagi, lokasi perjudian tersebut terletak tidak jauh dari Masjid Raya Kisaran yang menjadi tempat sakral bagi umat muslim. Aksi tersebut merupakan aksi spontanitas dan keresahan dari GP Ansor terhadap maraknya perjudian di Kabupaten Asahan. Saat ini pihaknya masih melakukan sweeping di beberapa tempat yang mencurigakan dan diduga adanya lokasi perjudian. Hanya karena masalah perjudian, tapi hari ini kami juga menyesalkan Kapolres yang sudah senantiasa yang seharusnya untuk menjaga Kamtipmas Kabupaten Asahan, tapi sampai saat ini dia mati merajalela, perjudian juga merajalela. Penangkapan yang kemarin oleh Polda itu nyata, sebuah bentuk bahwasanya Polres Asahan sudah lalai dalam menjalankan tugasnya. Setiap perjudian masa mereka nggak bisa tahu di mana posisinya. Ketika ada sebuah tindak pidana geng motor, mereka juga tetap membiarkan tanpa adanya upaya preventif dari mereka untuk meredam situasi politik dan juga situasi antar remaja yang ada di Kabupaten Asahan. Kami turun sebagai bentuk oposisi kami turun sebagai bentuk protes kami terhadap kinerja Kapolres Asahan yang sampai saat ini penyakit masyarakat bukan malah diredam, akan tetapi semakin berkembang biak hingga sampai saat ini. Semua orang yang tertangkap hari ini terkesan dipeti kemaskan, terkesan ditutup-tutupi. Alasan hanya karena di bawah umur, lantas tidak ada sedikit pun tinjauan ataupun tindakan-tindakan yang mampu meredam mereka untuk tidak berbuat seperti itu lagi. Sampai penghancuran di jalan impor, penghancuran apa itu Bang? Untuk saat ini kami tidak ada sebenarnya ingin menghancurkan Bang. Awal kami melakukan gerakan apel, ya, apel dan juga long march kesediaan Ansor. Kami hanya ingin mensurvei wilayah Kabupaten Asahan ini supaya bersih. Lokasi judi diduga milik pengusaha inisial AK sudah lama beroperasi namun tidak pernah ditindak aparat kepolisian. Rumor beredar di kalangan warga setempat, pemilik lokasi judi AK memiliki kedekatan dengan sejumlah oknum pejabat polisi di Polres Asahan dan Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Seorang bocah berusia 6 tahun nekat bermain skuter di tengah Jalan Raya Sumarmo, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur menarik perhatian pengendara. Meski sudah dimintai pengendara ke pinggir jalan karena hampir tertabrak pengendara, namun sang bocah masih tetap asik mengayuhkan skuternya di antara pengguna jalan. Seorang bocah berusia 5 tahun viral di media sosial lantaran bermain skuter di tengah jalan raya yang sedang ramai oleh kendaraan yang melintas. Momen tersebut direkam oleh pengendara mobil yang sedang melintas di Jalan Raya Sumarmo, Cakung, Jakarta Timur. Dalam rekaman video viral, terlihat beberapa pengendara sepeda motor mencoba untuk meminggirkan bocah tersebut. Namun bocah tersebut malah menghindar dan memacu skuternya ke jalur tengah. Berdasarkan keterangan warga sekitar, bocah tersebut bukan warga sekitar. Dia jalan, saya mah taunya pas saya keluar ke sini ya. Tahu dia dari pinggir ke tengah, terus kiri ada motor. Aku pikir bapaknya. Yang katanya yang orang naik motor, ini anak siapa? Ya ini anak saya, ini anaknya. Ya itu bukan anak saya, aku kata gitu kan. Nah terus diiring sampai ke sono, naik ke atas ke sono tuh, apa sih jembatan, lubang. Oh biasa Bu, dia nggak tahu itu baru kali itu saya lihat. Oh bukan warga sini, bukan anak warga? Bukan, katanya sih kalau saya tanya sama bocah yang itu ya, katanya bilangnya anak pik. Hah? Anak pik. Anak pik? Daerah pik. Ini jauh juga lumayan. Ya lumayan, saya jalan dari sini ke Simpang aja tahu. Iya. Itu ini nggak ada orang tuanya gimana? Nggak tahu ya, orang aku pikir aja disangka saya ada orang tuanya, nggak taunya kok kata orang yang ngiring-ngiring, ini anak siapa gitu. Kondisi jalan waktu itu ramai Bu? Posisinya jalan ramai, orang itu pas pulang kerja jam 5-an. Oh gitu. Orang saya juga lagi masak, kan saya suka duduk kayak gini ya. Aku pikir ini apaan sih rame-rame, aku pikir tabrakan, nggak taunya orang motor pada klakson tuh mobil ya. Lah itu bocah kok pada ke tengah, aku kata gitu ya. Terus ada dia, minggir sayang. Bocahnya naik sepeda kayak gini aja, udah lah dan mana pakai kancing doang, sama kos dalam, udah kayak seperti anak saya itu. Diharapkan agar kepada orang tua agar bisa lebih mengawasi anak-anaknya, terutama bijak dalam memberikan alat bermain buah hatinya, terlebih sampai bermain di tempat yang beresiko terjadi kecelakaan. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Balkon lantai 2 sebuah rumah di kawasan Matraman, Jakarta Timur ambruk. Beruntung pemilik rumah sudah mengantisipasi kejadian tersebut dan mengevakuasi sejumlah penghuni rumah beserta barang berharga miliknya. Sejumlah petugas PPSU langsung mengevakuasi puing bekas ambruknya balkon lantai 2 rumah warga yang sempat menutup ruas jalan warga. Petugas juga menutup area terdampak ambruknya balkon agar tidak dilintasi oleh warga.
Pemilik rumah mengatakan ambruknya balkon lantai 2 rumah miliknya terjadi pada Sabtu malam kemarin. Balkon yang ambruk diduga akibat terdampak getaran proyek pembangunan LRT yang tak jauh dari lokasi rumahnya. Pondasi rumah yang tak kuat menahan beban akhirnya membuat balkon lantai 2 rumah tersebut ambruk. Awalnya istilahnya mungkin dari pembangunan LRT depan kena getaran istilahnya, lalu di atas ngangkat 1 liter U itu, liter L ngangkat, dan itu malam saya naik ke atas belum, tapi saya udah antisipasi. Semua udah motor udah saya pinggirin, udah saya taruh pot istilahnya karena ini bakalan rubuh, ya kan. Udah gitu besok pagi mungkin Minggu langsung saya bongkar rencananya, ya kan. Tiba-tiba akhirnya pas saya naik, saya turun lagi udah ambrul lagi. Rubuh ya Pak ya? Rubuh. Pak, pada saat itu hujan nggak sih Pak? Enggak, terang. Nggak hujan ya Pak ya? Terang sama sekali. Meski begitu, pemilik rumah sudah mengantisipasi kejadian tersebut dan mengevakuasi sejumlah penghuni rumah serta barang-barang berharga. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Seorang anak 10 tahun menjadi korban penjamretan di Jalan Taman Aries Utama, Kembangan, Jakarta Barat saat asyik merekam klakson basuri sebuah bus yang melintas. Korban sempat mencoba mengejar pelaku, namun pelaku berhasil melarikan diri usai kejadian. Orang tua korban mengaku anaknya trauma. Tetap awasilah buah hati saat sedang bermain di luar rumah. Jangan sampai anak Anda menjadi korban tindak kejahatan, seperti yang terjadi di Jalan Taman Aries Utama, Kembangan, Jakarta Barat. Seorang anak berumur 10 tahun menjadi korban penjamretan. Kejadian ini bermula saat korban berinisial I sedang menunggu rombongan bus pariwisata yang melintas. Korban yang berdiri terpisah dari temannya kemudian mengeluarkan handphonenya untuk merekam klakson bus. Asyik merekam tanpa disadari seorang pria yang mengendarai sepeda motor mendekati korban, di mana pelaku langsung merampas handphone dari tangannya. Korban sempat mencoba mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Usai kejadian, korban langsung mengadu ke orang tua yang berada tak jauh dari lokasi. Usai kejadian, korban diketahui syok dan alami trauma. Terlebih handphone itu kerap digunakan untuk bermain dan belajar kegiatan sekolah. Pagi anak itu kan lagi pada videoin bis basuri lah, toilet itu kan. Bis pertama udah lewat ya, nggak apa-apa. Nah begitu bis kedua si pelaku ini baru masuk gitu, jambret gitu. Nggak lihat dari video anak-anak aja gitu loh. Ya luar biasa stresnya, bukan main. Namanya anak-anak, apalagi HP yang buat mainan itu kan HP tiap hari buat mainan dia. Buat sekolah juga buat Pak? Sekolah juga, buat apa segala macam juga. Bilangnya gimana Pak ke bapak Pak? Ya papa HP hilang, diminta orang dijambret gitu. Pokoknya luar biasa lah stresnya. Meski demikian, orang tua korban bersyukur anaknya tidak terluka. Kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran kepada orang tua agar lebih waspada mengawasi buah hatinya. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menyampaikan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap di Menyapa Malam. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda.
Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih masih tetap bersama kami. Pemirsa, kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan akan mengikuti rangkaian pemeriksaan yang dibutuhkan penyidik dalam menuntaskan kasus suap PAW pada 2019 silam. Sebelumnya usai diperiksa, tersangka KPK Hasto Kristianto irit bicara saat ditanyai mengenai penahanan yang akan diberikan kepada dirinya. Pemeriksaan lanjutan terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dilakukan di gedung KPK, di mana secara uraian, Hasto tersandung di 2 perkara, yakni perintangan penyidikan, serta terlibat kasus suap pergantian antar waktu kader PDIP Harun Masiku 2019 lalu. Usai diperiksa penyidik KPK, melalui kuasa hukum Hasto, Magdir Ismail menyebut pihaknya akan mengikuti setiap proses yang akan dilakukan KPK, sebagaimana untuk pemenuhan dalam kasus ini. Pemeriksaan yang berlangsung dalam kurun waktu 3,5 jam ini pun telah selesai dilakukan oleh penyidik KPK. Kedepannya KPK dapat memanggil kembali Hasto apabila keterangan yang dimiliki kurang lengkap. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Dari Jakarta, Max, juru kamera Dio Malau, Tim Liputan Sinpo TV. Usai diperiksa untuk dimintai keterangan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto, KPK memastikan penahanan terhadap Hasto belum dapat diperkirakan untuk sementara waktu. Saat ini KPK tengah melakukan pengambilan keterangan dari beberapa saksi dan mengumpulkan bukti kuat untuk melawan Hasto di pengadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut pengambilan keterangan serta dokumen yang masih kurang menjadi alasan utama upaya penahanan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus pergantian antar waktu Harun Masiku pada 2019 lalu. Menurut juru bicara KPK, Tessa Mahardika, saat ini KPK tengah mengumpulkan semua bukti dan pemanggilan terhadap saksi-saksi pada kasus tersebut. Adapun Tessa menyebut pemanggilan ulang beberapa saksi ini terus dilakukan karena ketidakhadiran ketika jadwal yang telah ditentukan. Penahanan terhadap Sekjen PDIP tersebut dirasa belum diperlukan dengan kendala teknis, seperti memastikan dokumen yang valid, serta keterangan yang jelas dari berbagai pihak. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Lebih lanjut, meskipun penahanan ini masih belum dilakukan, lembaga anti rasuah ini memastikan apabila pihaknya dan jaksa penuntut umum di pengadilan memiliki satu pandangan dan sepakat terhadap Hasto atas segala bukti yang dimiliki, penahanan terhadap Sekjen PDIP tersebut akan dilakukan. Dari Jakarta, Max, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Ya pemirsa, mulai masuk ke babak baru, Luis. Pada hari ini Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diperiksa memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan berdasarkan informasi tadi di berita sebelumnya sudah disampaikan bahwa memang untuk penahanan Hasto Kristianto ini masih belum dapat dilakukan karena masih melakukan penyelidikan terhadap sejumlah saksi dan juga barang bukti. Betul sekali, Tiara. Tadi juga Hasto sempat diperiksa oleh penyidik KPK kurang lebih 3 jam lamanya begitu ya. Betul sekali, dan informasi selanjutnya kami akan menghadirkan wawancara bersama dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo, dan berikut liputannya. Bagaimana Bang melihat bahwa memang untuk pemeriksaan KPK ini merupakan pemeriksaan kedua oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang telah berlangsung 3,5 jam. Bagaimana Bang untuk pemeriksaan kali ini, apa saja yang diulas Bang? Ya, kalau kita bicara mengenai pemeriksaan terhadap Pak Hasto, ini merupakan pemeriksaan dia yang kedua kali, yang pertama sebagai saksi dan ini yang pertama juga sebagai tersangka. Setelah sebelumnya kita tahu yang bersangkutan menjadwalkan pemeriksaan jadwal ulang ya dari minggu lalu ke minggu ini, dan dengan alasan ada acara hari ulang tahun partainya, dan permohonan tersebut diakomodir oleh KPK ya, oleh penyidik dan pimpinan KPK untuk kemudian dijadwal ulang, diberikan pemanggilan kembali lagi pada hari ini. Dan ketika kita bicara bahwa beliau selama 3,5 jam telah diperiksa pertama kali sebagai tersangka dan ternyata tidak ditahan, tentu ini kan juga merupakan salah satu permintaan ya dari beliau ya, yang ingin ditunda sampai ada putusan pengadilan. Saya pikir penyidik dalam hal ini sudah sangat bijaksana lah ya, termasuk juga pimpinan KPK untuk tidak melakukan penahanan. Padahal sebenarnya bisalah dilakukan penahanan terhadap Pak Hasto ya, baik karena alasan objektif maupun subjektif. Namun akhirnya penyidik memilih tidak menggunakan kewenangannya. Menurut saya ini merupakan hal yang bagus ya, karena memang kan penegakan hukum juga harus melihat situasi dan kondisi yang ada. Apalagi kan KPK itu dituduh-tuduh pesanan, politik, dan lain sebagainya. Jadi dengan tidak ditahan tentu ini mengaburkan pandangan bahwa kasusnya Pak Hasto itu diincar, ditarget ya, agar kemudian dia bungkam dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya memang ini adalah penegakan hukum. Artinya tentu ketika dia ditahan, maka penyidik melihat secara helikopter view bahwa memang tidak perlu dilakukan penahanan. Termasuk juga pada hari ini kan pemeriksaannya menurut saya kan berlangsung secara singkat ya, 3,5 jam. Tentu tidak banyak yang ditanyakan kepada Pak Hasto, paling lebih banyak kepada masalah biografi beliau ya, riwayat hidup ya, yang formil-formil saja. Kemudian juga kalaupun ada materi ya, karena kita tahu bahwa Pak Hasto menjadi tersangka untuk kasus suap terhadap komisioner KPU saat itu, termasuk juga perintangan penyidikan atau obstruction of justice ya, OJ. Saya pikir untuk materi tidak terlalu dalam lah, tapi setidaknya penyidik sudah mempunyai satu alat bukti baru, yaitu keterangan tersangka. Begitu Mbak. Sudah berbicara bahwa memang untuk untuk pemeriksaan pertama ini merupakan pemeriksaan yang awam atau yang awal lebih tepatnya. Apakah ini termasuk pemeriksaan pertama yang ringan-ringan saja atau gimana nih Bang? Ya, tentu kan untuk materi kan tidak disampaikan lah, baik oleh KPK maupun Pak Hasto ya. Tapi menurut saya sih nggak terlalu signifikan lah, karena apalagi tersangka kan juga bisa ini ya, bisa mengeles apapun ya, dan tidak bisa dipidanakan kalaupun tidak bicara secara benar gitu ya. Namun kalau untuk penyidik alat bukti keterangan tersangka kan tidak bisa digunakan untuk dirinya. Artinya memang bagi saya saat ini yang penting penyidik telah berhasil untuk memeriksa Pak Hasto. Ya tentu ya kita juga tentu juga senang juga ya bahwa penegakan hukum tentu tetap dijalankan ya. Artinya Pak Hasto pun datang, penyidik memeriksa, kemudian Pak Hasto pun juga melakukan pra-peradilan. Artinya ya itulah memang ranah yang tempuh ya, daripada keluar-keluar terkait ada ini politisasi, ini ada pesanan terkait dengan presiden yang terdahulu gitu ya.
ataupun kemudian menyampaikan punya bukti ini, bukti video terkait dengan korupsi yang lain dan sebagainya. Tentu apakah hari ini Pak Hasto menyampaikan terkait dengan apa yang dia punya untuk membongkar korupsi yang lain, ya kita belum tahu ya. Namun setidaknya ya pemeriksaan hari ini saya anggap berjalan dengan baik lah. Tidak ada hal-hal yang signifikan. Penyidik menjalankan tugasnya, Pak Hasto sebagai tersangka pun datang, kemudian ya tentu apakah permohonan bahwa nanti pemeriksaan ini akan ditunda sampai nanti ketika pra-peradilan diputus atau kemudian nanti bisa dipanggil lagi oleh penyidik, ya kita belum tahu ya Mbak, karena kan penyidik juga bisa memanggil ulang karena memang pra-peradilan itu kan tidak menghentikan proses ya penyidikan. Begitu Mbak. Ya, baik, kalau kita melihat bahwa memang untuk pemeriksaan ini mungkin pemeriksaan lebih awal atau bisa disebut dengan pemeriksaan ringan lebih tepatnya, dengan membahas yang 3,5 jam yang kalau dari penyidik tadi sampaikan. Dan Bang, kalau misalnya kita melihat bahwa persiapan dari Hasto saat ini tadi merupakan pemanggilan kedua dan juga itu merupakan kehadiran dia di hari pertama di dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka, ini telah membawa bukti surat pra-peradilan. Maksud dari Hasto membawa surat bukti peradilan itu dalam persiapannya seperti apa dari tim penyidik, Bang? Kalau yang saya lihat kan dia membawa surat peradilan itu kan maksudnya surat permohonan ya. Kayaknya seperti itu Mbak ya, supaya ada penundaan gitu ya terkait dengan pemeriksaan dia. Ya kan sah-sah saja seorang tersangka memohon kepada KPK, jangan tersangka, yang lain aja bisa. Saya juga bisa, tapi kan masalah dikabulkan atau tidak kita tunggu. Tapi setidaknya penahanan Pak Hasto hari ini kan tidak dilakukan oleh penyidik KPK, artinya ya saya beranggapan ya penyidik mencoba untuk bijaksana lah, ya kan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa penyidik juga tentu memberikan kesempatan ya kepada Pak Hasto hari ini tidak ditahan, tapi kita nggak tahu nih ke depannya kan, karena pra-peradilan kan apakah akan dipanggil lagi atau tidak. Tapi kalau misalnya pada hari ini Pak Hasto pun kemudian tidak ditahan, maka prediksi saya tentu nanti menunggu hasil putusan praper. Namun sambil menunggu putusan praper tetap penyidik bisa melakukan serangkaian tindakan penyidikan, ya misalnya memeriksa saksi-saksi yang lain, ya menggeledah, menyita, ya untuk kemudian memperkuat alat bukti yang telah dimiliki, termasuk menambah barang bukti agar bisa jadi ini berkembang. Begitu Mbak. Benar sekali Bang, tapi lagi-lagi kalau kita melihat bahwa memang barang bukti ini sudah dimiliki oleh KPK, barang bukti yang kuat untuk menetapkan Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan ini sebagai tersangka. Bang, melihat kembali lagi kita flashback untuk kasus dari Harun Masuki, gimana ini Bang? Melihat dari proses ini sepanjang ini dari tahun 2019 hingga saat ini, seperti apa dari tim penyidik KPK sendiri menanggapinya? Ya saya pikir kan penyidik ini kan baru ya. Baru kemudian ditunjuk, baru kemudian bekerja, ya kita tinggal tunggu saja hasilnya ya. Kita harapkan dengan sudah berani mentersangkakan Pak Hasto, bisa jadi nanti Harun Masiku akan ketangkep ya oleh penyidik KPK, karena Harun Masiku kan bisa jadi akan menjadi kotak Pandora terhadap kasusnya Pak Hasto ini ataupun kasus-kasus yang lain seperti itu. Walaupun juga bisa juga Harun Masiku keterangannya ya berbeda dengan apa yang di dalam hipotesis penyidik ya. Terkait dengan ternyata bisa jadi Harun Masiku malah menjadi saksi yang menguntungkan bagi Pak Hasto, kan bisa juga seperti itu. Tapi ya sampai saat ini Harun Masiku belum muncul, itu yang kita tunggu apakah dia yang akan menyerahkan diri ataupun penyidik yang berhasil mengangkatnya. Begitu Mbak. Baik Bang, kalau kita melihat kembali bahwa ini memang kasusnya pada terhadap, kita bisa kaitkan Bang untuk terhadap Ketua KPK Firly Bahuri yang saat itu berlangsung lebih tepatnya menjadi Ketua KPK. Bang, melihat hal tersebut, apakah nanti akan ada pemeriksaan terhadap Ketua KPK, mantan Ketua KPK Firly Bahuri untuk kali ini dalam pemeriksaan ini? Ya kalau saya yang menjadi penyidik tentu membutuhkan keterangan Firly ya untuk merangkum puzzle-puzzle yang menjadi tanda tanya, kotak misteri yang terjadi selama ini terutama di internal KPK. Namun kemudian apakah akan dipanggil ada lagi kan tentu KPK lah yang akan menentukan, apalagi sudah ada saksi yang sudah dipanggil ya dan memberikan keterangan terkait dengan dugaan perbuatan dari Pak Firly. Jadi tentu ini kan ranahnya KPK, kewenangannya KPK, apakah kemudian akan digunakan atau tidak
ya kita dorong lah setidaknya untuk dipanggil Pak Firly, karena kan sudah ada yang saksi yang menyatakan di BAP ya, berita acara pemeriksaan sebagai saksi. Tentu ada semacam moral hajab ya dari penyidik untuk kemudian memeriksa yang bersangkutan. Sudah saya katakan, jangan hanya sampai stuck sampai di kasusnya Pak Hasto, tapi harus berkembang tergantung dari yang bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik. Begitu, Mbak. Benar sekali, Bang. Lagi-lagi kalau kita menyinggung bahwa memang KPK telah memberikan atau memiliki bukti yang kuat sebagai bentuk perlawanan ataupun penangkapan terhadap pembuktian tersangka dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Bang, kalau kita melihat bahwa memang bukti sudah kuat, kenapa belum ditahan, Bang? Itulah yang tentu akan menjadi misteri bagi kita ya. Namun kalau bagi saya sepertinya tadi saya katakan penyidik melihat ya belum tentu dan diamini juga oleh pimpinan, ya tentu penahanan ini belum perlu dilakukan karena mengingat misalnya kegaduhan yang terjadi dalam penyidikan kasus ini seperti itu. Namun ya kita berharap bahwa nanti ya Pak Hasto tentu sebagai tersangka dan dalam kasus korupsi ya tersangka perannya biasanya akan dilakukan penahanan ya oleh penyidik. Mungkin kali ini dibiarkan beliau untuk pulang ya sekaligus juga untuk membungkam ya masalah tuduhan-tuduhan bahwa kasus ini politis, kasus ini didalangi oleh siapa ya, kasus ini ada pesanan, padahal ya, sebenarnya kasus ini adalah murni penegakan hukum. Begitu, Mbak. Kita melihat bahwa ada statement dari pengacara Hasto Kristianto di mana dia menyampaikan bahwa minta waktu untuk mengajukan pra peradilan untuk pada sidang nanti tanggal 21. Melihat langkah tersebut, apa yang dia akan dilakukan oleh tim penyidik KPK menurut dari penyidik Bang Yudi sendiri? Kalau penyidik kan terserah dari pimpinan ya, keputusannya seperti apa, tapi tentu pimpinan kan akan bijak juga mendengar keterangan dari penyidiknya seperti apa. Apakah menunggu dulu ya, atau kemudian digas ya, kemudian apa progress report yang sudah dihasilkan penyidik. Ya tentu semua akan bijaksana lah. Semua akan sampai pada proses ya ini adalah benar-benar penegakan hukum. Artinya tentu kita berharap ya kegaduhan-kegaduhan yang terjadi ini kan akan terbantahkan ya bahwa KPK tetap profesional dan mereka pun ya hari ini tidak melakukan penahanan. Jadi apalagi kan Pak Hasto pun keluar juga beliau tidak memberikan statement gitu ya, bahwa terjadi beliau juga memahami ya bahwa KPK pun sudah memberikan kesempatan ya bahwa beliau bisa pulang. Kemudian yang kedua bahwa tentu bisa jadi ini tanda-tanda bahwa KPK pun mempersilahkan Pak Hasto untuk melakukan pra peradilan tanpa diperiksa lagi sebagai tersangka. Artinya menunggu ya saya pikir itu tidak jadi masalah ya. Tapi sambil menunggu kan tentu pra peradilan tidak bisa menunda ya penyidikan. Bisa juga tetap dilakukan pemeriksaan, sudah bisa katakan penyitaan atau penggeledahan. Begitu, Mbak. Ya pemirsa, demikian Menyapa Malam Sport edisi kali ini. Saya Louis Ayu mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.